Kenapa kita suka benci banget? Kita suka teriak-teriak kalau ada pejabat korupsi, suap, pungli, dan lain sebagainya. Tapi tanpa sadar kita kadang mendukung perilaku tersebut. Sebenarnya kita yang mulai hal itu, atau emang karena kita tidak punya pilihan untuk sesuai prosedur? Berikut saya bahas beberapa hal yang masyarakat umumnya melakukan suap kepada oknum. Mari kita bahas hal ini dari segi kita sebagai masyarakat. Pertama, pada proses bikin SIM. Ini sudah bukan rahasia lagi di Indonesia. SIM mungkin adalah raja suap terbesar sepanjang sejarah. Bikin SIM memang seperti yang kita ketahui itu memakan waktu. Kita sudah muak dulu sebelum merasakan prosedur yang sebenarnya. Mulai dari tes teori lebih susah dari SBMPTN, padahal yang daftar cuma bapak-bapak tukang sayur. Apalagi ujian prakteknya, disuruh naik motor angka 8 yang lebar jalannya mungkin cuma setengah meter. Padahal kan kita mau naik motor di jalan raya, bukan di saluran irigasi. Udah gitu kalau gagal tes suruh ngulangnya minggu depan. Yang jelas-jelas itu sangat membuang waktu. Udah kita ninggalin kerjaan demi bikin SIM, pas bikin gagal, yang bikin kita minta cuti lagi minggu depan. Akhirnya ya mau gak mau daripada dapat teguran dari bos, mending kita pakai jalur cepat, alias nembak, dan SIM langsung jadi pada saat itu juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi ini bukan sekedar malas bolak-balik. Kadang kita emang gak punya pilihan, ikut prosedur resmi ribet, gagal, yang akhirnya malah buang waktu. Sementara di balik pintu selalu ada jalan pintas yang ditawarkan oleh oknum-oknum di sana. Kedua, proses pajak kendaraan di Samsat. Suap juga laris manis di Samsat. Pajak mati 5 tahun, BPKB usang, KTP pemilik lama gak ketemu, yang kalau kita ikut prosedur resmi bisa jungkir balik sambil kayang. Disitulah ada oknum orang dalam ataupun calo yang menawarkan jalur cepat. Semua dokumen yang tadinya wajib diadakan sekarang menjadi fleksibel asal pelanggan mau bayar. Jadinya kita juga kepancing. Daripada prosedurnya bikin sakit kepala, ditambah emosi karena pemilik lama udah nggak tahu jejaknya, akhirnya ya udah, bayar aja yang penting selesai. Sebenarnya bukan karena kita doyan suap, tapi karena prosedurnya sendiri kadang sengaja bikin kita kehabisan sabar. Yang ketiga, pada proses administrasi kependudukan. Bikin KTP, akta kelahiran, itu ibarat beli undian. Kalau kebetulan jadi cepet, ya cepet. Kalau lama, ya ditagih pun tetap belum selesai. Bahkan saya pribadi dulu bikin KTP sampai setengah tahun baru jadi. Itu pun saya tagih tiap minggu ke Dukcapil. Nah, di sini orang yang buru-buru KTP-nya mau dibawa, misalnya merantau ke luar negeri dalam waktu dekat, akhirnya mau gak mau harus ambil jalur cepat. Karena dalam waktu dekat dia butuh dokumen tersebut. Memang petugas sendiri tidak pernah menawarkan mempercepat proses pembuatan KTP, tapi coba deh bisikin ke mereka, "Pak, bisa dibantu percepat?" Pasti dia mau karena akan mendapatkan uang rokok dari kegiatan tersebut. Atau biasanya dilempar lagi ke orang luar biar kesannya pegawai itu bersih. Padahal ya kalian tahulah, misalnya gini. Kamu punya beberapa hewan peliharaan yang bentuknya sama, misalnya sapi. Buat kamu tahu mana yang namanya Bambang, mana Casmito, kan kita sebagai pemilik yang menandai dengan kalung lah, nomor lah. Kenapa pemerintah nggak gitu? Ibarat kita sapi, kan mereka harus bikinin identitas kita. Lah ini kita udah suruh ngurus sendiri, dipersulit pula. Kan ya anjing banget gitu loh. Coba kita renungkan bersama, kenapa kok kita bisa ikut nyemplung ke sana gitu? Permasalahannya, mungkin kita sering nggak punya pilihan lain. Mau ikut prosedur dibikin ribet dan buang waktu, dan justru seringnya penawaran jalur cepat itu datang dari bisikan petugas itu sendiri. Kita yang cuma punya waktu libur pas-pasan akhirnya lebih memilih jalur itu dan menggunakan waktu lain buat memperjuangkan dapur kita biar tetap ngebul. Nggak bikin salah, bikin malah dibikin susah. Kita dipaksa kompromi, tapi kompromi kecil-kecilan gini yang nantinya jadi budaya. Semua orang juga gitu kok. Padahal justru karena semua itu sistemnya nggak akan pernah berubah. Mau cepat sama dengan bayar lebih. Kalau rakyat rela suap 100.000 biar SIM jadi, pejabat juga upgrade anggaran biar proyek lancar. Polanya sama, cari jalan pintas karena prosedur resmi dianggap formalitas dan menyusahkan. Jadi saya juga nggak tahu yang salah siapa. Maka dari itu, saya butuh jawaban kalian di kolom komentar. Kita yang ikut-ikutan atau pejabat yang terinspirasi kita? Tapi kita suap karena nggak ada pilihan. Kalau pejabat kan karena mereka rakus. Mungkin sih, karena mereka lebih punya kuasa buat bikin sistem berubah. Mereka juga lebih betah melestarikan budaya itu ketimbang memberantasnya.